Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat sebuah program Java yang sederhana. Agar kita tidak perlu menginstal compiler, kita gunakan online compiler, misalnya online-gdb.com. Kita kecilkan dan kita pilih bahasa Java. Contohnya kita hapus. Nah, untuk membuat sebuah kelas, kita harus sesuaikan dengan nama filenya. Di sini nama filenya adalah main.java, berarti kelasnya adalah kelas main. Kita tulis kelas sebagai keyword, lalu nama kelasnya adalah main dan kurung blok. Ya. Ini adalah kelas bernama main. Nah, kalau kita jalankan, muncul error yang mengatakan bahwa dia membutuhkan sebuah metode yang bernama main. Ya, jadi ini adalah sebuah metode yang harus ada satu dan maksimal satu. Jadi kita copy. Dan kita masukkan ke dalam kelas main. Dan tambahkan kurung blok. Ya. Nah, kalau kita jalankan, terlihat bahwa program finish with exit code 0, berarti tidak ada error dan program ini jalan. Inilah yang disebut sebagai program minimal Java. Potongan kode ini harus Anda ingat, Anda latih penggunaannya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara menggunakan metode-metode lain, misalnya mencetak data ke layar. Nah, kita coba buat sebuah kelas baru lagi, misalnya mahasiswa. Jangan lupa ekstensinya Java. Ya, di sini sudah ada file yang namanya mahasiswa.java. Lalu kita buat kelas mahasiswa, berarti gunakan kata kunci kelas. Nama kelasnya adalah mahasiswa. Dan kita buat kurung blok. Ya. Jadi ini mahasiswa, maka di sini juga mahasiswa. Kalau kita coba run, sama seperti tadi, program finish with exit code 0, berarti tidak ada masalah. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kelas mahasiswanya mungkin belum dijalankan. Kita coba buat kesalahan. Run. Maka muncul error ya karena ada kesalahan yang kita buat. Kita coba hapus. Nah, kita ingin mencoba menampilkan sebuah pesan ke layar. Untuk itu kita perlu membuat sebuah metode, misalnya namanya cetak. Kemudian kurung metode, ingat ya harus ada, lalu kurung blok metode, sama seperti kelas kurung awal. Dan ingat sebuah metode juga memerlukan sebuah return type. Karena di sini kita tidak akan menghasilkan sebuah nilai, ya kita gunakan void. Ya. Lalu di dalamnya kita gunakan fungsi print. Ya. Misalnya kita ingin mencetak ke layar nama titik 2, ya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan metode cetak di main? Ya, kita masuk ke kelas main. Ya. Kemudian di dalam metode main ini kita buat sebuah objek dari kelas yang namanya mahasiswa. Jadi kelasnya mahasiswa. Lalu nama objeknya misalnya M supaya lebih ringkas. Sama dengan lalu kata kunci new. Lalu konstruktornya yaitu mahasiswa dan titik koma.
Ya. Ini bertujuan untuk membuat sebuah objek dengan nama M dari kelas mahasiswa. Ya. Sehingga kita gunakan konstruktor mahasiswa dengan default karena tidak ada parameternya. Kemudian kita gunakan objek M tadi, lalu memanggil metode yang ada pada mahasiswa, yaitu cetak. Kemudian kita tampilkan di sini, jangan lupa titik komanya. Kemudian kita jalankan. Ya, sudah muncul sama seperti perintah cetak yang ada pada metode cetak, ya, nama titik 2. Nah, di kelas mahasiswa kita tidak hanya ingin metode saja, tapi juga ada atributnya. Maka kita coba untuk menambahkan sebuah atribut variabel dengan nama namanya nama, tapi tipenya string, ya. Tipe datanya string, lalu nama variabelnya adalah nama. Misalnya kita isi dengan Budi. Jangan lupa titik koma mengakhiri, dan Budi ini kita tampilkan ke layar. Gunakan tanda tambah untuk menyambung nama titik 2 dan isi dari nama. Ya. Kita tulis nama variabelnya adalah nama. Ya. Nah, kalau ini kita jalankan, ya, maka ada tambahan kata-kata Budi, ya, sama seperti tadi. Jadi ada kata-kata Budi yang berisi yang diisikan pada variabel nama, dan di sini dipanggil variabel nama dan kita cetak isinya yaitu Budi. Jadi nama titik 2 Budi. Ya. Nah, sekarang kita ingin tidak hanya bisa mencetak data ke layar, tapi juga minta data dari keyboard. Nah, untuk bisa meminta data dari keyboard, kita butuh 3 baris. Ya. Pertama adalah kita import dulu sebuah library dengan nama Java scanner. Ya. Yang kedua adalah kita coba untuk membuat objek scanner yang sudah kita import tadi. Jadi scanner scan sama dengan new scanner sebagai konstruktornya. Nah, di sini kita tidak menggunakan yang default, tapi kita gunakan keyboard, sehingga kita tulis system titik in. Ya. Jangan lupa titik komanya. Ini adalah baris kedua. Yang ketiganya adalah kita coba untuk memanggil apa yang dimasukkan oleh user dari keyboard. Untuk itu kita perlu buat sebuah metode lagi, yaitu ambil data, lalu kurung metode, ya, dan kurung blok. Dan ingat bahwa sebuah metode membutuhkan return type, kita gunakan void lagi, ya, karena tidak ada returnnya. Nah, di sini kita coba untuk mengambil data yang diketikkan oleh user lewat keyboard, kita simpan ke nama. Kemudian sama dengan, lalu gunakan objek scanner yaitu scan. Kemudian titik, ada satu metode dari scan yang bisa kita gunakan untuk mengambil teks, yaitu next. Jangan lupa titik koma. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Jadi ingat, dibutuhkan 3 baris, yaitu import untuk menginkludkan scanner, lalu buat objek scan dari kelas scanner, dan terakhir kita gunakan metode next untuk mengambil data dari keyboard lalu disimpan ke nama, dari nama nanti disimpan di sini. Ya. Kita coba jalankan. Ya, nama Budi. Tapi kita lupa tadi memanggil ambil nama, ambil data maksudnya. Ya, jadi kita coba ambil data, m titik ambil data.
sini ya. Kemudian kita ulang lagi untuk mencetak. Ya, kita jalankan lagi. Nah, yang pertama dicetak nama Budi ya. Kemudian yang kedua adalah minta data, sehingga muncul bling-bling, kita isikan namanya misalnya Citra. Kita enter, maka nama Citra. Nah, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan oleh user, sebaiknya kita berikan informasi ya, diambil datanya. Kita katakan masukkan nama ya. Masukkan nama. Agar kursornya tetap di samping, ya di samping di sini, maka sebaiknya jangan menggunakan ln. Kalau kita menggunakan ln, maka kursornya ada di bawah seperti tadi. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, nama. Nah, Anda lihat bahwa kursornya ada di samping. Kalau kita gunakan print ln, maka kursor di bawah. Ya, jadi terserah Anda mau menggunakan print atau print ln. Di sini saya menggunakan print sehingga kursornya di samping. Misalnya namanya David. Ya, David. Kemudian kita enter. Nama David. Jadi orang tahu apa yang harus dilakukan karena kita memberikan pesan yaitu masukkan nama. Ya. Jadi ingat bahwa Anda harus sudah memahami program minimal yaitu baris pertama class main, baris kedua adalah public static void main string RGS, kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Ya, itu program minimal. Nah, untuk membuat sebuah kelas, ya kita cukup menggunakan kata kunci kelas lalu nama kelasnya mahasiswa. Ya. Untuk membuat sebuah atribut, Anda butuh tipe datanya, misalnya string, lalu nama atributnya nama. Boleh ada isinya, boleh tidak. Ya. Kemudian membuat sebuah metode, gunakan kata kerja, tambah kata keterangan, lalu kurung argumen dan kurung blok. Ya. Dan jangan lupa menggunakan return type, ya bisa void atau yang lain, misalnya integer, double, dan sebagainya. Ya. Kemudian Anda juga harus tahu bagaimana cara mencetak data, yaitu menggunakan sistem out print line atau sistem out print. Ya, bedanya adalah kalau print line berarti setelah dicetak dia akan turun ke bawah, ya. Sedangkan kalau print dia hanya berada di samping kanan. Ya. Jadi terserah kebutuhan Anda. Nah, untuk mengambil data dari keyboard, Anda membutuhkan minimal 3 baris, yaitu mengincludekan menggunakan keyword import, Java util scanner, lalu buat objek scan dari kelas scanner, ya, menggunakan sistem in, artinya dari keyboard, lalu Anda gunakan metode next untuk mengambil data yang diinputkan oleh user lewat keyboard dan disimpan ke variabel nama. Nah, di sini nanti ada berbagai macam jenis tipe data yang bisa diinputkan oleh user, ya. Bisa berupa integer, ya, double, float, dan sebagainya. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Coba dipahami dan dilatih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.